Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Jumadats Tsaniyah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Tariq, untuk memperbaiki bacaan kita, mengulangi hafalan kita. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة
قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan ayat terakhir, ayat berapa? Ayat ke-7. Masih ingat temanya tentang apa? Mengajak kita untuk bertafakur tentang proses penciptaan manusia. Di ayat yang ke-8, ayat berikutnya Allah berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya dia. Sinten dia? Allah. Ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya lagi. Sungguh Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya lagi. Ayat ini adalah salah satu paparan dari Allah tentang kekuasaannya yang luar biasa. Kalau kemarin, pekan yang lalu kita mempelajari salah satu kekuasaan Allah menciptakan manusia yang sangat kompleks. Unsurnya ini hanya dengan bahan apa? Air. Mimma'in dafiq. Air yang memancar. Maksudnya apa? Air mani. Itulah salah satu contoh kekuasaan Allah. Di dalam ayat yang ke-8 ini Allah Azza wa Jalla masih menjelaskan tentang kekuasaannya yang maha dahsyat. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar maha kuasa untuk mengembalikannya lagi. Mengembalikannya. Nya niku kan kata apa? Kata ganti. Innahu ala raj'ihi. Ya. Domir, kata ganti di sini. Enggak disebutkan nya itu maksudnya apa? Apa yang Allah mampu untuk kembalikan? Tidak disebutkan secara tegas di dalam ayat ini. Tidak disebutkan secara gamblang nya itu maksudnya apa? Makanya sekurang-kurangnya ada dua pendapat para ulama tafsir. Pendapat yang pertama, nya itu kembali kepada air mani. Ini pendapat yang pertama. Sungguh Allah mampu untuk mengembalikan air mani tersebut. Ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua, nya itu kembali kepada manusia. Sungguh Allah mampu untuk mengembalikan manusia lagi. Kita akan kupas lebih panjang pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama saya akan sampaikan secara sekilas saja. Apa pendapat yang pertamanya tadi? Air mani. Sungguh kami mampu untuk mengembalikannya lagi, yaitu mengembalikan air mani. Mengembalikan kemana? Ada lagi penafsiran. Ada yang mengatakan, maaf, mengembalikannya masuk lagi ke kemaluan. Mampu. Sudah keluar, bisa dimasukkan kembali. Ada ulama yang lain mengatakan, mengembalikannya bukan hanya masuk ke kemaluan, sampai dikembalikan ke tulang apa tadi? Punggung atau di tulang dada. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Bukan hanya masuk lagi, tapi dikembalikan ke asalnya lagi. Bisa, Allah mampu. Ini kekuasaan yang maha dahsyat. Ini pendapat yang pertama, kita paparkan secara global saja. Nah, pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, adalah pendapat yang mengatakan bahwa Allah mampu untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan sinten? Manusia. Mengembalikan dari apa ke apa? Pendapat berikutnya mengatakan mengembalikannya, manusia, mengembalikan manusia setelah mati jadi nopo? Hidup lagi. Allah mampu. Dan ini pendapat yang paling kuat. Berarti hubungannya dengan hari kiamat. Makanya ayat berikutnya yaumatublas sarair. Hari di saat dibongkarnya rahasia-rahasia. Kapan itu? Hari kiamat. Berarti ayat ini ada hubungannya dengan hari kiamat. Maksudnya manusia itu Allah mampu untuk mengembalikannya lagi setelah mati jadi hidup lagi. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari, Imam As-Sa'labi, dan juga Imam Al-Qurtubi. Dan ini pendapat yang sangat kuat. Mengembalikan manusia setelah mati jadi apa? Hidup lagi. Ada lagi yang mengatakan, seingat saya Imam Al-Mawardi, kalau nggak salah ya, Imam Al-Mawardi dinukil sama Imam Al-Qurtubi. Maksudnya mengembalikan manusia itu adalah Allah mampu. Ketika ada orang kafir di hari kiamat itu minta dikembalikan kemana? Ke dunia. Allah mampu. Tapi Allah tidak lakukan. Allah tidak kabulkan permintaan orang kafir tadi. Saya akan jelaskan nanti masing-masing dalilnya. Baik. Kita ambil dulu pendapat yang paling kuat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah mampu untuk mengembalikan manusia setelah mati jadi hidup kembali. Kenapa Allah sampaikan ini? Karena orang-orang musyrik yang sedang didakwahi oleh Nabi SAW, mereka tidak percaya. Tidak percaya apa? Tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Spesies manusia seperti inilah yang dihadapi oleh sinten? Rasulullah SAW. Makanya ditakut-takuti neraka, diiming-imingi surga. Mempan apa ora? Ora. Dibawakan ayat-ayat banyak berderet-deret tentang surga, keindahannya, tentang neraka, kengeriannya. Orang percaya. Kenapa? Karena memang mereka tidak percaya bahwa setelah mati akan ada kehidupan lagi. Mereka nggak percaya. Sehingga sebelum jenengan bercerita tentang surga dan neraka kepada orang lain, takoni disit. Kau percaya akhirat apa ora?
Kita sudah berbusa-busa mulut kita. Terus ngomong dakwah banget surga neraka, jebule nyong ora percaya akhirat lah. Bikin dia percaya dulu bahwa setelah kematian ini masih akan ada apa? Kehidupan. Realita bahwa orang-orang musyrik itu enggak percaya tentang adanya hari kebangkitan ini banyak disinggung dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ketika Allah menceritakan tentang obrolan penghuni surga dengan penghuni surga, kemudian penghuni surga dengan penghuni neraka. Saya pernah menyampaikan sebuah pengajian, judulnya obrolan penghuni surga dan penghuni neraka kalau nggak salah gitu. Jadi nanti di hari kiamat itu akan ada terjadi obrolan. Penghuni surga ngobrol sama penghuni surga, penghuni neraka ngobrol sama penghuni neraka, penghuni surga ngobrol sama penghuni neraka. Isinya apa? Ya lihat aja pengajiannya itu. Di YouTube insyaallah ada. Cuman sekarang saya akan bawakan contoh cuplikan obrolan tersebut. Allah ceritakan itu dalam Al-Quran surat As-Saffat. Kenapa? As-Saffat. Ayat 50 sampai 61. Ayat pinten? 50 sampai 61. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Ketika orang-orang sudah masuk ke surga, maka di antara mereka niku sinten? Di antara penghuni surga, mereka saling berhadap-hadapan dan bercakap-cakap. Bahasa saya tadi napa? Ngobrol. Katakanlah si A sama sinten? Si B. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Si A ngomong sama si B. Aku dulu ketika di dunia itu punya teman. Teman saya ini orang kafir. Si A ngomong sama si B. Si A, si B sama-sama penghuni surga. Si A ngomong sama si B, dulu aku pas di dunia itu punya teman tapi orang kafir. Ya katakanlah si C, ben gampang nggih. Si A kali si B sama-sama napa? Penghuni surga lagi cerita, aku mbiyen duwe kanca, tapi wong ora beriman. Si C katakanlah demikian. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Si C itu, siapa si C? Orang kafir itu ngomong sama aku. Sama si A yang beriman. Si C ini ngomong sama si A. Apa yuk kamu percaya? Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun? Apa ya kamu percaya bahwa nanti kalau kita sudah mati, sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, kita akan dihidupkan lagi, kemudian kita akan diganjar atas perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan? Si A diomongi kayak gitu sama si C. Apa ya percaya? Berarti kan ada manusia-manusia yang nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Maka kemudian si A ngomong sama si B. Qala hal antum muttali'un? Gimana kalau kita lihat nasibnya si C sekarang? Priwe arep deleng kaya ngapa sih ki nasibe? Si A ngomong sama si B. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka mereka pun nengok ke neraka. Ternyata di sana si C sedang dikepung dengan siksaan api neraka. Itu akibat tidak percaya nopo? Hari kiamat. Percaya apa ora? Percaya atau tidak? Tahu mengakhirat apa? Pernah? Ya urung nek wis ya urung ngene.
jenengan nggak pernah lihat surga neraka. Kenapa percaya? Karena Allah menyampaikan itu. Dan Allah tidak mungkin bohong. Kalau manusia mungkin bohong. Manusia biasa mungkin bohong. Allah nggak mungkin bohong. Rasulullah SAW nggak mungkin bohong. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ada surga, ada neraka, ada kebangkitan. Rasulullah SAW juga sampaikan ada surga, ada neraka, ada kebangkitan. Maka kita percaya. Pinten persen? 1000 loh. Kita percaya mutlak bahwa itu ada. Walaupun kita belum pernah melihat. Jadi si A sama si B ngelongok kemana tadi? Ke neraka. Ternyata si C ini sedang dikepung. Sedang disiksa habis-habisan di api neraka. Qalatallahi in kita laturdin. Si A ngomong sama si C. Demi Allah. Dulu hampir-hampir saja engkau membuat aku tersesat. Dan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena si C kan bikin orang ragu. Masa wis jadi balung, sudah jadi tanah bisa dibangkitkan? Enggak mungkin. Demi Allah hampir-hampir saja dulu ketika kamu di dunia ngomong kayak gitu, hampir-hampir saja engkau menyebabkan aku tersesat. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, aku akan terbawa dengan omonganmu. Ini menunjukkan bahwa orang masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Jadi kalau kita sekarang ngaji seperti ini, mau sholat berjamaah, mau hadir pengajian, mau beribadah, tergerak untuk beramal soleh, itu semata-mata karena karunia dari sinten? Allah. Kemudian penghuni surga ini si A lagi ngomong sama si C. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Apakah engkau juga masih berpikir wahai si C, bahwa kita itu cuma mati sekali, setelah itu enggak dibangkitkan lagi, dan kita tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita? Kira-kira masih meyakini keyakinan yang dulu atau tidak? Ya enggak lah, wong dia sudah merasakan. Ya. Jadi kalau jenengan itu berhadapan dengan orang-orang yang enggak percaya hari kiamat, kemudian dia mengatakan, gelem-gelem sholat, gelem-gelem apa-apa roleh, jadi orang apa-apa ya. Ini enggak boleh, ini haram, ini haram. Kamu cari surga, kamu takut neraka. Seandainya nanti di akhirat ternyata enggak ada surga, enggak ada neraka, gimana? Priwe jajar. Kalau ada orang ngomong sama jenengan kayak gitu, gimana? Priwe jawab. Gua jajang, iya ya. Gimana jawabnya? Dibalik ke priwe? Nek anak ke priwe? Dia kan bilang sama kita, nek orang anak ke priwe? Kita balik, nek anak ke priwe? Kalau ternyata ada gimana? Buk mateng. Ya. Bukan hanya mateng, geseng. Ya. Kalau seandainya nanti ternyata nggak ada surga dan neraka, nggak ada masalah buat kita yang sudah berusaha beribadah. Nggak ada ruginya kan beribadah. Menjadi orang baik rugi nopo mboten? Enggak. Orang mangan kampret rugi apa ora? Enggak.
Apa maning tikus? Nggak rugi, nggak ada ruginya. Ya. Menjadi orang baik itu nggak ada ruginya. Hidup kita terasa tenang, terhindar dari penyakit-penyakit sing orang genah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya si A tadi ngomong sama si C. Masih percaya dengan keyakinan yang dulu. Bahwa kita ini nggak akan dibangkitkan lagi. Ya. Kemudian si A mengatakan, Inna hadha lahuwal fawzul azim. Inilah kesuksesan sejati. Apa kesuksesan sejati? Ketika kita bisa masuk ke surga. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk cita-cita mulia seperti inilah seharusnya kita memperbanyak amalan. Jadi kita capek sekarang, hujan-hujan, tetap nopo? Berangkat ngaji. Kadang-kadang ada yang berangkat sangu apa? Udah wedang, sangu ganti. Ya. Sudah pakai nopo? Mantel masih basah, sampai di sini kita ganti. Perjuangan kita di dunia ini untuk memperbanyak amal akan dibalas tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan Allah pasti lebih besar dibandingkan amalan yang kita kerjakan. Ini cerita tentang orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Orang-orang kafir itu ketika mereka enggak percaya dengan adanya hari kiamat, Allah rugi enggak? Rugi atau tidak? Sama sekali tidak rugi. Kalau ada 10 orang tidak percaya hari kiamat, jumlahnya 10 orang, Allah rugi? Baik. Kalau ada 1000 orang enggak percaya hari kiamat, Allah rugi? Enggak. Kalau sedunia, orang sedunia enggak percaya hari kiamat, Allah rugi? Tidak, sedikit pun tidak rugi. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan hari kiamat itu ada, kebangkitan itu ada. Setelah kalian mati nanti kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, yang baik maupun yang tidak baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menyinggung itu? Padahal seandainya mereka tidak beriman, Allah enggak rugi. Semata-mata karena kasih sayang Allah yang sangat besar kepada manusia. Ya. Berbagai cara Allah gunakan untuk meyakinkan manusia tentang adanya hari kiamat. Kadang pakai dalil nakli. Nakli itu ayat, hadis itu namanya dalil apa? Nakli. Kadang pakai dalil akli, logika. Ya. Gak mempan itu Allah gabungkan antara dalil nakli dengan dalil apa? Akli. Berbagai cara Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk membuat manusia jadi yakin tentang adanya hari kiamat. Bukan karena Allah butuh dengan manusia, tapi karena sayangnya Allah kepada manusia. Ada sebuah ayat di Al-Quran yang menggabungkan antara nakli dengan apa mau? Akli. Ya. Yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 27. Surat apa? Ar-Rum ayat 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi apa?
ada. Tsumma yu'iduh, kemudian mengembalikan lagi. Mengembalikan yang awalnya pernah ada, terus jadi ada lagi. Begitu kan ya? Saya ulangi. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Dialah Allah yang mulai penciptaan. Maksudnya dari tidak ada terus dibikin jadi ada. Tsumma yu'iduhu. Kemudian setelah itu Allah kembalikan lagi jadi ada lagi. Sesuatu yang pernah ada dibikin jadi ada lagi. Wa huwa ahwanu alaihi. Yang kedua ini lebih gampang daripada yang pertama. Apa yang kedua? Menjadikan yang pernah ada jadi ada. Itu lebih gampang dari menciptakan yang awalnya tidak ada menjadi ada. Ini kan logis. Ini dalil akli yang ada dalam dalil nakli, yaitu ayat Al-Quran. Allah mengajak kita untuk berpikir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dari awalnya tidak ada sama sekali menjadi ada. Lalu kemudian mengembalikan kalian lagi nanti di hari kiamat. Itu jauh lebih mudah. Seperti kalau kita bikin analogi meja ini. Tukang bikin dari bahan kayu yang masih nopo? Masih gelondongan, kemudian jadi bentuk meja seperti ini. Terus setelah itu ada kakinya yang copot. Lebih gampang gawe sekang awal apa dandani? Tukang kayu bukan jenengan. Tukang kayu ya lebih mudah, cuma sekedar dandani. Dandani kan kurgari apa? Tok 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 tok. Kira-kira logikanya seperti itu. Kalau tukang kayu bikin dari sesuatu yang masih gelondongan jadi ada seperti ini saja bisa. Apalagi hanya sekedar ada kakinya yang copot dan lagi. Jelas lebih mudah. Ustaz, kalau kita sudah hancur, cur. Itu ya apa bisa dikembalikan? Bisa. Nelayan tenggelam di mana? Laut. Jasadnya dimakan ikan. Ikannya dijaring jenengan. Terus dimakan sama jenengan. Nun sewu setelah makan terus BAB. BAB-nya dimakan lele. Lelene siapa? Jenengan mani. Orang kan, apa mungkin? Mungkin. Mudah sekali buat Allah. Sangat mudah sekali. Apalagi memang tubuh manusia itu, kata Nabi SAW, ada satu bagian yang tidak akan mungkin hancur. Dalam Sahih Muslim, Inna fil insani 'azman la ta'kuluhul ardu abada. Di dalam tubuh manusia itu ada satu tulang yang tidak akan mungkin hancur dimakan oleh tanah. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Dari tulang yang tidak mungkin hancur ini, manusia akan dibentuk lagi di hari kiamat. Qalu ayyu 'azmin huwa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, tulang apa itu wahai Rasul yang enggak mungkin hancur? Qala ajbudz dzanab. Tulang ekor. Apa? Tulang ekor. Kecil tulangnya. Enggak hancur. Percaya? Ya percaya. Wong nyampaikan siapa? Rasulullah SAW. Walaupun semuanya sudah hancur, cur. Cuma tinggal tulang yang kecil itu, Allah bisa bangkitkan kita. Teknisnya bagaimana Ustaz? Terserah Allah. Tapi dalam Sahih Muslim, hadis yang lain Nabi bercerita, wa yas'aqun nas, ketika
sangkakala ditiupkan pertama kali manusia semuanya mati. Thumma yursilullahu matara. Kemudian Allah turunkan hujan. Rata hujan tersebut ke seluruh permukaan bumi. Fayambutu minhu ajsadun nas. Ketika hujan itu turun, sedikit demi sedikit tubuh kita itu kembali seperti semula. Tukul. Thumma yunfakhu fihi ukhra. Kemudian setelah tubuh kita lengkap seperti semula, ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya. Fa idahum qiyamun yanzurun. Saat itu tahu-tahu mereka sudah hidup lagi. Percaya? Percaya. Pinten persen? 100 maning. Ya. Percaya mutlak, nggak ada keraguan sedikit pun. Ya. Ini jadi penafsiran yang mengatakan bahwa, jadi penafsiran yang paling kuat, innahu ala raj'ihi laqadir. Maksudnya apa? Allah mampu untuk mengembalikan manusia setelah mati hidup kembali. Penafsiran yang satunya yang dibawakan oleh Imam Al-Mawardi, dinukil dalam tafsir Al-Qurtubi, maksud dari ayat ini adalah Allah mampu untuk memenuhi permintaan orang kafir yang saat mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka minta sama Allah untuk dikembalikan. Kemana? Ke dunia. Allah mampu. Walaupun Allah tidak kabulkan. Bisa Allah kabulkan. Apakah orang-orang kafir nanti minta kembali lagi ke dunia? Iya. Dalam banyak ayat Allah ceritakan itu. Salah satunya ada dalam surat Fatir. Ayat 36 sampai 37. Surat apa? Fatir ayat 36 sampai 37. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam." Adapun orang-orang kafir maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, la yuqda 'alaihim fayamutu. Di neraka mereka tidak dihabisi sampai mati, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak akan pernah mendapatkan keringanan siksaan. Kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah balasan yang kami berikan kepada orang-orang yang kafir. Sudah, itu ayat 36. Ayat 37 Allah menceritakan bagaimana suasana mereka saat disiksa di neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Para penghuni neraka itu mereka berteriak-teriak di dalamnya. Rabbana akhrijna. Wahai Rabbi, keluarkan kami. Dari mana? Neraka. Minta dikembalikan lagi ke dunia. Untuk apa? Gue korupsi maning. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami pengen dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh, tidak seperti perilaku kami dahulu ketika kami masih di dunia. Janji Arab bener. Ya. Sing biyen ora salat, pengen bali napa? Salat. Sing biyen ya tidak pernah sedekah, pengen sedekah. Yang dulu menterlantarkan keluarganya, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, mereka semuanya nanti akan menyesal di hari kiamat. Pengen memperbaiki amalannya. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar.
bukankah kami telah beri kalian umur? Yang umur itu sudah cukup untuk waktu kalian buat berpikir. Sudah dikasih 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kurang apa? Waja'akumun nadhir. Dan sudah banyak yang mengingatkan kalian. Ustadz, mubaligh, ulama, kiai, dai, pengajian, Al-Quran, hadis. Sudah banyak yang mengingatkan kalian. Fadzuqu, rasakan akibat dari kekafiran kalian. Fama lidh-dhalimin min nasir. Orang-orang yang zalim tidak akan pernah mendapatkan pertolongan sedikit pun. Jadi cita-citanya mereka pengen nopo? Kembali untuk nopo? Beramal soleh. Ada keinginan mereka yang lainnya. Ketika mereka minta dikembalikan ke dunia, apa keinginan mereka? Pengen ganti panutan. Pengen ganti nopo? Panutan. Jadi mien pas nang dunyane salah nopo? Salah panutan. Ternyata panutannya itu nggak bisa bantu. Ya. Allah ceritakan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Ayat pinten? 166 sampai 167. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Para panutan-panutan yang enggak benar itu, ya. Berarti panutan itu wonten sing benar, wonten sing mboten benar. Para panutan-panutan yang tidak benar itu nanti di hari kiamat mereka akan berlepas diri dari para pengikutnya. Karena saat itu hubungan semuanya sudah putus. Jadi yang dijadikan panutan ini malah nopo? Melepaskan dirinya. Salah melu. Astagfirullah. Kan nyebeli banget, Bu. Ya. Begitu para pengikut itu melihat panutannya enggak mau tanggung jawab, maka mereka pun berkata, qala alladziina ittaba'u, dan para pengikut itu mereka berkata, lau anna lana karratan, andaikan kita diberi kesempatan untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami pengen berlepas diri dari panutan-panutan itu seperti sekarang mereka berlepas diri dari kami. Alias kami pengen ganti nopo? Panutan. Telat. Ya. Itu bahayanya salah mencari nopo? Panutan. Jadi kalau kita mau jadikan manusia sebagai panutan, itu mikirnya yang panjang. Aja asal oke, klambine warnane pada karo nyong. Lah, maneman. Ya. Panutan yang tidak mungkin akan menyesatkan kita sinten? Rasulullah SAW. Madep, mantep, derek Rasulullah SAW. Ya, itu nggak mungkin akan menyesatkan kita. Kalau manusia-manusia biasa, sangat mungkin. Ya, namanya manusia, bisa benar, bisa salah, bisa benar. Kalau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita bisa setia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.